Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Liputan Sumbawa. Malam ini kami rekodnya malam ya. Hari Senin, tanggal 28 April 2025. Tema kami malam ini, Bang Jack, kita bicara percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Ini lagi 1 minggu terakhir ini sedang hangat-hangatnya, bahkan sampai tingkat nasional, Bang Jack ya kabarnya ya. Alhamdulillah. Beliau ini kami panggil Bang Jack, nama lengkapnya Zakaria Surbini, yang hari ini sebagai apa, Bang Jack? Ketua KP4S Pulau Sumbawa. Ketua Komite Percepatan Pembentukan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, insya Allah. Sehat Bang Jack ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Bang Jack, kita ini kayaknya akan asik diskusinya ini. Alhamdulillah, biar sampai pagi. Seminggu kemarin ada pertemuan ya di Taman Balai Keratu. Budaya. Balai Budaya. Taman Keratu. Ya, kita feedback dulu sebelum ke isi dari pertemuan itu. Seingat kami, bisa dikoreksi ketika nanti salah, 2011 pernah ada deklarasi ya di lapangan Keratu yang hari ini jadi taman. Nah, seingat saya, karena saya juga ada di panggung yang sama ketika itu, semua kepala daerah se-Pulau Sumbawa hadir. Bahkan tokoh-tokoh nasional juga seperti Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Harun Al-Rashid, dengan saya. Pak Fahruk Muhammad juga hadir waktu itu, dan Ibu Wajah Siti Mariam, dan bahkan para pengurus KP3S ya dulu ya. KP3S. Yang dari Jakarta maupun yang dari Mataram. Itu juga ada di panggung yang sama, membahas untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, yang kemudian pada sidang paripurna DPR RI kemudian ditunda atau ditangguhkan karena ada desakan dari teman-teman di Papua untuk meminta dimekarkan juga wilayahnya. Nah, kira-kira Bang Jack, hasil dari pertemuan kemarin setelah 2011 sampai dengan 2025, kita tentu masyarakat di Pulau Sumbawa ini kan ingin tahu banyak lah sejauh mana ini progresnya, seperti itu Bang Jack. Karena kabarnya kemarin hari Kamis kalau tidak salah itu ada rapat dengan pendapat antara Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dalam ini diwakilkan oleh Dirjen Otonomi Daerah. Nah, kira-kira apa cluenya yang bisa kita bocor-bocorkan nih Bang Jack? Silakan Bang Jack. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Saudara-saudara saya, rekan-rekan seperjuangan, para senior, para sesepuh yang kami banggakan, pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa adalah kebutuhan masyarakat Pulau Sumbawa, bukan lagi keinginan. Kebetulan kami dulu menjadi ketua FKPPS, bagian daripada penggagas dan pendiri Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa KP3S. Itu tahun berapa Bang Jack? Tahun 2000. 2000, oh, udah lama ya. Itu diketuai oleh rumah Ibu Mariam, wakil ketuanya Pak Dr. Andos Haji Harun Al-Rashid, kemudian ketua hariannya Haji Agus Pian Wahab. Betul. Itu berjalan terus menerus. Nah, dengan segala macam dinamikanya, 11 tahun kemudian baru ada deklarasi yang dihadiri oleh tokoh nasional, kemudian seluruh bupati dan wakil bupati, seluruh pimpinan DPR se-Pulau Sumbawa. Benar ya. Di Taman Keratu. Di Taman Keratu. Di Taman Keratu. Ya, dan melahirkan deklarasi. Deklarasi tentang kesatuan tekad untuk mensegerakan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Nah, karena isi deklarasinya mungkin kita semua sudah tahu. Dari 2011, 2-3 tahun persiapannya segala macam, kajian akademis, kajian ilmiah, kajian histori, semua kajian termasuk kajian geografis, topografis, semua. Maka 2013 itu sudah dianggap fix, lengkap, dan diajukan ke Kemendagri, kemudian diteruskan ke Komisi 2. Dalam perjalanannya kami juga dapat informasi bahwa itu sudah masuk prolegnas tahap 1 dan sudah masuk ke Kemendagri, kemudian masuk ke prolegnas. Lalu entah kenapa begitu mau ditetapkan sebagai
daerah otonomi baru, artinya sudah clear semuanya. Lalu ada moratorium. Ya, moratorium. Nah, Ya. moratorium itu menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk melarang atau untuk memberhentikan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Itu kita istilahnya kita maklumi lah. Ya. Namun di perjalanan moratorium ada provinsi di Papua kalau tidak salah 2, Iya, betul. Mekar, kemudian di Kalimantan 1, Iya. Mekar dia. Ya. Kaltara ya. Kaltara itu ibu kotanya Kabupaten Bulungan. Ya, di Bulungan ya. Di Bulungan, kemudian di sana ada kota namanya Kota Tarakan, tapi ibu kotanya di Kabupaten Bulungan. Ya. Lalu jadi pertanyaan, kenapa mereka bisa? Ya. Kita tidak bisa. Sementara yang diprioritaskan saat itu adalah daerah kepulauan. Ya kan? Ya. Kaltara itu di Pulau Kalimantan. Ya kan? Ya. Kemudian Papua di Pulau Papua. Ya. Sementara sebenarnya yang jadi prioritas adalah kita, karena kita 2 pulau bersebelahan. Kemudian lalu jadi pertanyaan bagi kami, kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Ya akhirnya kita agak sedikit ini kan, semuanya adem ayem kan, Kota Semawaria adem ayem, KP3S-nya adem ayem kan, nggak tahu kenapa gitu kan. Akhirnya kita mendapat sinyal-sinyal positif dari Jakarta. Ya, kita melihat sinyal-sinyal walaupun masih dalam bentuk retorika menjelang Pileg Pilpres. Ya, kita melihat ada sinyal-sinyal kan, dan yang memberi sinyal itu sekarang berkuasa. Ya, ya. Nah, dari itu juga muncul sinyal-sinyal, walaupun redup-redup muncul juga sinyalnya. Nah, redupnya sinyal itu kita ingin buat terang benderang. Ya, biar muncul terus sinyalnya. Biar muncul terus. Biar kencang terus. Kencang terus. Iya, iya. Ya. Maka kami atas dasar bincang-bincang dengan teman-teman bertiga, saya, Pak Muhammad Ismu sama Ope, mencoba menginisiasi, mengumpulkan teman-teman yang mau berkorban, mau menghibahkan jiwa dan raganya, sisa umurnya untuk sebuah provinsi yang namanya Provinsi Pulau Sumbawa. Boleh diceritain enggak? Silakan. Supaya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian tahu apa itu KP4S. Yang baru kemarin lahir kok bisa seperti ini. Jadi maka pada tanggal 9 Februari kemarin kami di Uma Bringen ngumpul 7 orang, kami namakan Kaukus 7. Nah, di saat itu juga kami yang 7 orang itu kita tetapkan sebagai pendiri, kemudian sekaligus juga pengurus kita tetapkan, dan saya alhamdulillah kalau boleh innalillah biasanya orang kan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Diberikan amanat nih. Amanat diberikan menjadi ketua pada sebuah organisasi yang begitu kompleks dan ngeri-ngeri sedap nih. Oke lah, bismillah tawakkaltu Allah, kita terima, dan pada tanggal 12 kami lengkapi kepengurusan kami menjadi 11 orang. Jadi KP3S, KP4S ini adalah prototipe organisasi, ya organ gerakan lah. Organ gerakan. Ya bukan organisasi sosial, bukan. Ini organ gerakan. Konsolidasi. Yang visi kami adalah terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa 2025 ini. Ya. Targetnya tahun ini. 2025 targetnya. Kemudian kami punya misi supaya jelas langkah-langkah yang kami lakukan. Jadi ada 4 langkah dalam rangka mengejar visi itu. Pertama, kita rekonsiliasi, kemudian konsolidasi, negosiasi, dan yang terakhir adalah aksi. Eksekusi. Aksi, eksekusi. Eksekusi, boikot Tano atau lumpuhkan Pulau Sumbawa. Itu akan kapan itu? Tanggal 15. 15 Mei. Nah, kemudian perlu juga dipermaklumkan kepada khalayak ramai bahwa KP4S ini ada filosofi lahirnya. Dengan sebuah ilustrasi saya sampaikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ibarat ibu yang sedang mengandung. Usia kandungannya sudah terlalu lama, sudah 9 bulan
5 hari. Normalnya ibu melahirkan itu 9 bulan 10 hari. Ya. Nah, ini lagi sebentar lagi. Nah, kemudian nanti insya Allah akan lahir seorang bayi yang namanya Provinsi Pulau Sumbawa. Artinya menjadi anak kandung dari NTB. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa terbentuknya Provinsi Sumbawa ini karena ada sentimen sara, karena beda agama, beda adat, beda, tidak ada itu. Bukan kita, itu ya? Bukan. Jauh. Kita ini pada ite kita ini kan. Pada ite. Kita sesama kita. Ya. Orang Sumbawa, Pulau Sumbawa banyak juga di Pulau Lombok. Ya. Orang Lombok juga banyak di Sumbawa. Jadi kita berpisah itu hanya berpisah administratif saja itu. Ya. Jadi hubungan persaudaraan, hubungan usaha, hubungan apapun bentuknya harus berjalan seperti biasa. Ya. Kemudian kami sudah tetapkan landasan juang kita tetap Ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, konteks Bhinneka Tunggal Ika ini harus dikedepankan karena kami tidak ingin masuk terlalu dalam ke politik praktis. Betul. Tidak ingin mengarahkan pembentukan Provinsi Sumbawa ini sebagai sebuah gerakan politik. Tapi kami ingin menjadi sebuah gerakan budaya. Makanya rembuk rakyat kami kemarin itu di Balai Budaya Taman Keratu. Ya. Kalau gerakan budaya itu yang dikedepankan adalah negosiasi. Ya. Kemudian silaturahim. Nah, itu yang ini. Kemudian FKP 4S ini tidak boleh, tidak akan dan tidak boleh mengganggu-gugat semua dokumen yang telah dilahirkan oleh KP3S yang sekarang sudah berada di meja Kemendagri dan di Komisi 2 DPR RI. Nah, ini yang penting. Tidak boleh diganggu-gugat. Artinya tidak boleh ada lagi dokumen lain. Tidak boleh ada lagi dokumen lain. Ya, yang sudah Selain diusulkan. Itu, Ya. kebetulan salah satu isi dokumen itu di surat pengantarnya di depannya itu adalah bahwa itu tidak boleh diganggu-gugat lagi. Oke, udah final. Sudah final. Termasuk usulan ibu kota. Termasuk usulan ibu kota, maka kami di dalam diskusi-diskusi tidak mau mengedepankan masalah letak ibu kota karena kami anggap sudah selesai. Dan itu tugas KP3S, bukan tugas KP4S. Karena begini Bang Jack, banyak kita baca di media sosial, di berita-berita online itu kan, atau di grup-grup WA. Di luar grup WA yang baru-baru ini terbentuk KP4S, di luar grup di WA grup lain, bahwa ibu kotanya di kabupaten ini. Nah, ini maksud saya, ini juga perlu dipertegas bahwa dalam dokumen pengajuan pada tahun 2011 itu sudah clear kan? Clear. Sudah clear dan kebetulan kami juga dulu ikut seminar terus di Hotel Jayakarta, di mana-mana kami juga ikut seminar. Dan lazimnya dan juga sesuai dengan geografi, topografi itu harus kita pikirkan, kita utamakan rentang kendali. Jadi titik tengah poros daripada Pulau Sumbawa ini berada di mana? Kan itu salah satu pertimbangan. Ya. Kemudian ketersediaan infrastruktur yang ada karena memang butuh misalnya kantor gubernur walaupun sementara ini dibutuhkan sekali. Nah, kemudian dulu dianggap Sumbawa ini punya. Mohon maaf, kami tidak ingin terlalu mempertajam ke mana. Nah, kemudian kita kenapa? Kan banyak yang nanya, kenapa harus Sumbawa? Pulau Sumbawa kenapa harus mekar? Apa sih yang dimiliki? Potensi apa sih yang harus dimiliki? Walaupun secara tidak detail karena kami tidak mau mengganggu, tidak mau masuk terlalu dalam kepada dokumen, kasat mata aja kita lihat bahwa Pulau Sumbawa ini adalah salah satu pulau, mungkin dari 10 pulau di Indonesia yang terpanjang garis pantainya. Iya, betul. Makanya, oleh karena itu, maka potensi sumber daya kelautan, baik ikan, rumput laut, dan lain sebagainya itu cukup besar di Sumbawa ini. Kita juga punya Teluk Sale loh. Akuarium dunia kan? Kita punya akuarium dunia. Saya juga banyak baca di sana, di sekitar kita ini banyak tuna. Iya. Banyak ikan tuna yang harus. Dan di kita juga nanti akan dibangun dermaga terbesar nomor 2 kalau tidak salah, internasional. Betul. Itu di Teluk Santong, Kecamatan Pampang. Kita juga punya calon bandara terpanjang dan terbesar mungkin di dunia. Iya. Udah itu. Tidak ada yang kita punya. Kemudian Sumbawa itu ranking 4 lumbung padi nasional.
Kita Bahkan Pulau kita Sumbawa ini, ngekspor ke NTT kan? kita ngekspor ke NTT. Iya. Kemudian Pulau Sumbawa ini pulau sejuta ternak. Ya kan? Pulau Sumbawa sudah mampu menggeser Gorontalo sebagai salah satu produsen jagung di Indonesia. Nggak ada yang nggak kita punya. Tambang Yang paling penting adalah banyak juga. kita punya gunung-gunung emas. Katanya Firdaus gunung uranium katanya. Gunung uranium. Nggak ada yang nggak ada di bawah. Bahan peledaknya ada. Selain gunung emas, tadi juga gunung uranium katanya. Ya, bahan peledak. Makanya banyak yang saya nggak mau tanggapi terlalu jauh ya. Kalau Sumbawa kalau pengen merdeka bisa, banyak uraniumnya bisa bikin senjata sendiri. Waduh, kita enggak. Kita tetap anak kandung dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan keluarga besar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Bang Jack, biar teman-teman netizen juga tahu ya. Nah, di antara naskah akademis dulu, itu kan sudah dibahas oleh perguruan tinggi kan. Beberapa kali ada seminar, ada sarasehan, dan seterusnya. Nah, apakah itu boleh enggak kita buka kembali nih naskah-naskah akademik ini biar masyarakat kita yang sekarang masih ber-NTB ini loh kenapa Pulau Sumbawa itu wajib atau dibutuhkan menjadi provinsi, gitu Bang Jack. Menurut Bang Jack, boleh enggak itu kita buka? Untuk kepentingan publik, Ya. itu boleh. Yang tidak boleh itu dirubah. Dirubah enggak boleh karena Boleh. final. Ya. Dibuka supaya mengerti semuanya bahwa inilah dokumen ini. Ya. Kita juga punya dokumen itu, punya videonya, punya Iya, apa semua. betul. Tapi kita tidak mau ke publik untuk supaya tidak terganggu ini perjuangan ini, Ya. tidak terganggu. Dan pada saatnya boleh-boleh saja, tapi bukan kami yang membuka. KP3S. Yang membuka itu adalah KP3S. Dan masih aktif kan? Yang masih ada. aktif, alhamdulillah masih aktif dan semakin aktif. Ya. Kadang kami berseloroh. Ini kan ada ya apa ya? Anekdot ya. Ya. Ada 20 ekor belalang dimasukkan ke dalam botol aqua kecil, ditutup 2 menit dia akan diam semuanya. Buka botolnya, masukkan belalang 2, semua pasti akan bergerak. Maka KP4S ini kepingin jadi 2 ekor belalang itu yang Akselerasi menggerakkan gitu. semuanya, terjadi akselerasi Iya. juang ya. Iya. Akselerasi juang Sumbawa, Mataram, Bandung, Jogja, Malang, Surabaya, Depok, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Palembang, Ya. Kalimantan, Sumatera semua. Alhamdulillah terkomunikasi, sekarang terkoneksi. Kita satu tujuan kita sekarang ada mempercepat terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Oke. Tugas KP4S adalah mengakselerate itu. Sedangkan lobby-lobby itu sudah menjadi tugas daripada para elit politik itu. Ya, ranahnya mereka lah. Ranahnya mereka. Kita punya ada wakil rakyat kan? Dari Kita Pulau punya Sumbawa wakil kan? rakyat 3. 3 kan? Nah, gimana nih komunikasi dengan Alhamdulillah ya, kita terkomunikasi baik dengan staf khususnya maupun dengan wakil rakyatnya. Iya. Cuman yang paling cepat merespons ini kan Pak ini kebetulan beliau sudah ke Bima kan nih, Pak Mauri Hanafi. Pak Muri ya dari Nasdem? Mauri Hanafi. Karena alhamdulillah konsolidasi KP4S ini sudah insya Allah sudah 95% rampung. Ya. Karena KP4S yang kami bentuk tanggal 9 itu adalah sekarang levelnya provinsi. Nah, makanya KP4S Pulau Sumbawa. Iya. Karena ada KP4S Bima, KP4S Kota Bima, Dompu, KSB, dan Sumbawa itu sendiri. sudah Jadi ada di tiap kita kabupaten. punya 5 KP4S dan masing-masing KP4S itu dia punya koordinator wilayah. Oke. Karena KP4S dia akan sampai ke desa jejaringnya. Sekaligus kecamatan dan desa itu menyiapkan masa aksi. Oke, Bang Jack. Barangkali teman-teman di 5 kabupaten kota ingin tahu, misalnya di Sumbawa siapa, di KSB siapa, sampai dengan Kota Bima siapa. Barangkali bisa enggak disampaikan ini Bisa. orangnya? Kalau di Kota Bima, mudah-mudahan sudah final tadi, belum kita kontak. Kalau di Bima, sahabat lama kita, pendobrak KP3S dulu bersama-sama, sahabat Samudra. Samudra. Jadi beliau alumni Malang. Ya. Samudra. Kemudian di Kota Bima kita punya kontak person, insya Allah beliau akan menjadi ketuanya, yaitu Bang Kasman. Asman. Kemudian di Dompu kita punya ketua KP4S-nya Bapak
Arif Rahman SH. Arif Rahman, oke. Nah, di Dompu itu kita punya gudang ada Pak Ilham Yahyu. Ya. Pak Ilham Yahyu, kemudian Daevin. Daevin ya. Daevin luar biasa Dompu. Pak Kumis. Pak Kumis. Pak Kumis. Kemudian di KSB ada Pak Heri Siswanto. Kemudian ada Pak Wawan. Kemudian ada Adinda Akmal. Kemudian ada Ongeng Satria. Ongeng Meraran. Ongeng Meraran. Oke. Kita punya. Tapi Sumbawa ini kita diketuai oleh Pak Aryo Semawan ya. Oke. Kemudian sekretarisnya Bang Antautan. Pak Aryo yang disering itu kan? Yang disering. Palan gitu. ya? Palan. Tetangga juga. Tetangga. Jadi Tetangga. ini betul-betul selektif kita. Ya. Kita cari orang-orang yang tidak mau menggugat lagi Ya. dokumen, Ya. karena itu mengganggu perjalanan Ya. kita. Alhamdulillah pada tanggal 10 setelah kami bentuk tanggal 9 kita segera berkomunikasi dengan Jakarta. Ya. Dengan Pak Dr. Sanusi nama beliau itu. Jadi beliau sekarang yang dituakan di KP3S. Kemudian juga kami berkomunikasi dengan Pak Saleh Umar, dia Forum Koordinasi Percepatan Otonomi Daerah Nusa Tenggara Barat. Beliau tinggal di Jakarta dan sekarang aktif melakukan ini. Kemudian kita juga punya communicators, kemudian teman-teman berkomunikasi di Bandung, di Depok, di Jogja kan, teman-teman di Mataram apalagi kan, dengan catat bahwa ada yang bilang kan, wah ini kan orang-orang Sumbawa, kita ini di misalnya di KP4S ini kan ada yang dari Dompu segala macam kan, dan nanti ketua dan sekretaris KP4S yang ada di kabupaten kota masing-masing nanti kita sudah buat WA khusus dan sudah kita buat WA aja, dan nanti ada satu koordinator yang wilayah yang akan berkomunikasi langsung dengan kita. Karena masa aksi yang kita harus siapkan minimal 2000. Oke, itu di berapa titik Bang Jack? Kalau hasil rembuk rakyat kemarin kita fokus di Pelabuhan Tano. Di Tano saja? Di Tano saja, tapi banyak masukan dari berbagai kalangan dan dari berbagai wilayah bahwa kita memang harus di 5 titik. Oke, ada Pelabuhan Sapi, Pelabuhan Bima namanya, kemudian Bandara Sultan Kaharudin, Salahuddin, kemudian di kita ini ada Bandara Sultan Kaharudin 3, kemudian Sultan Kaharudin, kemudian ada Badas. Foto Tano enggak? Kemudian Tano itu adalah titik utama. Titik utama. Boleh, betul. Itu Tano itu titik utama. Oke. Kalaupun dan itu skenario pertamanya itu, tapi juga kita sedang mempersiapkan skenario 5 titik itu. Boleh nggak masyarakat umum ikut itu? Sangat amat boleh. Dihimbau gitu ya? Dihimbau, tapi harus terkoordinasi. Ada tata tertib Bang Jack kalau masyarakat mau ikut gitu? Apa yang nggak boleh gitu? Apa yang boleh? Gitu? Ya, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, tidak boleh menyebut atau apalagi menghina etnis-etnis lain. Nah, karena apa? Kita dari KSB, Sumbawa, Dompu, Bima punya budaya yang sangat amat mirip, bahkan sama. Karakter mungkin beda, tetapi adat kita sama. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian nanti insya Allah nanti semua peserta aksi itu dikoordinir oleh koordinator desa. Sampai desa ada? Sampai desa. Karena kita sudah berkomunikasi dengan FK2D dan forum BPD. Mereka ikut juga? Insya Allah mereka akan ikut. Kebetulan di Rembuk Rakyat kemarin ketua dan sekretaris FK2D hadir. Ketua forum BPD juga hadir. Nah, jadi dengan kita punya estimasi satu desa itu 10 masa kali 157 desa tambah 8 kelurahan. Bersati 165, berarti 1.650. Estimasi. Sumbawa saja. Sumbawa saja. Belum KSB, belum Bima, Kota Bima, belum Dompu, belum. Alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan sahabat-sahabat di kampus ya, di UTS, di Unsa, Hamzan Wadi, kemudian dengan OKP Cipayung Plus, terutama dengan OKP lokal yang ada di sini. Kemudian terutama dengan teman-teman LSM. Sehingga target masa 2000 itu bagi kami cukup bisa terpenuhi.
minimal. Oke Bang Jack, kayaknya ngopi dulu Bang Jack. Ngopi dulu Kita ya. ngopi dulu Bang Jack. Asyik ini. Ya, Makasih. sudah disiapkan kopi ini harus kita Memang nikmati. liputan Sumbawa ini luar biasa, kopinya lain nih. Mantap kopinya ini. Tumben saya rasakan yang kayak gini kopi ini. Alhamdulillah. Nah Bang Jack, kita lanjut Bang Jack. Siap. Saya pantau juga di medsos kan, di Facebook dan beberapa grup WA. Sempat sowan bertemu dengan Yang Mulia Sultan Muhammad Khairuddin IV. Benar Bang Jack ya? Alhamdulillah. Bagaimana respon beliau? Kami ke beliau full team 11 orang. Ya. Respon beliau alhamdulillah sangat luar biasa. Beliau Yang Mulia Dewa Meraja Sultan Muhammad Khairuddin IV itu sangat respect dengan apa yang kita lakukan. Kita harus maklumi juga beliau tidak masuk ke KP3S, tidak melarang dan tidak menyuruh. Beliau dalam posisi netral. Yang paling menarik dari beliau itu adalah bahwa kita Pulau Sumbawa ini sebenarnya punya hubungan histori, punya hubungan sejarah yang sangat amat dekat, dan malah punya hubungan kekeluargaan. Pulau Sumbawa. Beliau ini adalah putra dari Yang Mulia putri dari Sultan Salahuddin Bima. Ya. Dan ternyata ibunda beliau ini adalah putri yang berhak untuk melahirkan putra mahkota. Maka artinya bahwa Sumbawa dengan Bima dengan sosok Sultan ini penyatu beliau. Penyatu, perekat ya. Maka beliau menyarankan bahwa gerakan percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini jangan terlalu jauh masuk ke ranah politik. Baik. Bangun silaturahmi dengan baik, berdiskusi dengan baik, kita bangun Provinsi Pulau Sumbawa ini dalam suasana kekeluargaan yang harmonis tanpa mengganggu siapapun yang ada di negeri Pulau Sumbawa ini, dari etnis manapun, agama manapun. Kita semua harus mengayomi mereka supaya siapapun yang tinggal di Pulau Sumbawa ini merasa aman dan nyaman. Luar biasa kenegarawan beliau gitu. Yang kedua, catatan terpenting dari beliau yang menjadi juga amanat dan juga menjadi kesepakatan kami di KP4S bahwa tidak boleh sama sekali mengutak-atik semua produk KP3S, terutama dokumen 2013 yang sudah masuk ke Kemendagri dan Komisi 2 DPR RI. Itu tidak boleh diutak-atik. Kalau diutak-atik, terutama misalnya gini gitu letak ini segala macam, itu eksesnya, dampaknya sangat akan menjadi sangat luar biasa. Rentan ya, riskan juga. Baik Bang Jack, luar biasa tadi kita dengar. Kemudian kita ke Bupati. Nah, yang saya lihat juga ke Bupati Sumbawa ya Pak Syarafudin Djarot. Full team juga saya lihat itu. Ya. Gimana respon beliau ini Bang Jack? Alhamdulillah beliau yang saya pegang, yang saya tangkap, beliau mengatakan secara moral beliau sangat mendukung percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini, dan beliau menyatakan terima kasih kepada kami masih ada sekelompok orang yang mau berkorban, berswadaya untuk bagaimana mempercepat terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Kemudian yang kedua beliau mengatakan bahwa saya yakin, hakul yakin tidak ada satupun orang Pulau Sumbawa ini yang tidak menginginkan Provinsi Pulau Sumbawa, namun dengan caranya masing-masing. Oleh karena itu, cara orang berkreasi, cara orang menyampaikan pendapat, cara orang beraksi, marilah kita saling menghargai. Sekaligus kami juga minta izin bahwa kami akan melakukan aksi tanggal 15 Mei. Beliau mempersilakan dengan catatan tolong jaga kondusivitas daerah. Itu saja yang disampaikan oleh beliau. Kalau teman-teman KP4S di 4 daerah lain, KSB, Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, apakah sudah pernah melakukan hal yang serupa dengan KP4S yang ada di Sumbawa, Bang?
mereka ada yang sudah ke Bupati, Wakil Bupati, Ya. ada yang sudah ke DPR, Ya. namun tetap tersampaikan kita lewat WA khusus kita. Ada laporan gitu. Tersampaikan, ada Update. laporan. Ya. Nah, misalnya kita ini akan melakukan secara serentak tanggal 7 nanti kita ke DPRD Kabupaten Sumbawa. Ya. Dan juga karena baru hari ini kayaknya malam ini pick semua pengurus, nanti kita minta kepada KP4S Kabupaten Kota juga melakukan hal yang sama dan hari yang sama. Ya. Supaya kita serempak. Nah, respon dari para legislator ya, khususnya di Sumbawa, di Kabupaten Sumbawa juga positif juga kami lihat itu. Terakhir hari ini saya baca pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa mendukung sepenuhnya Ya. percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Artinya bahwa bapak-bapak kita yang bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang di legislatif Sumbawa ini cukup respons ya. Ya. Cukup respons untuk merespon apa yang kami lakukan selama ini, Ya. apa yang jadi harapan rakyat. Karena kuncinya kami ini adalah gerakan arus bawah. Maka kami tidak dirembuk rakyat, tidak ada pejabat, tidak ada apa, betul. Karena biayanya mandiri, Ya, swadaya. Swadaya, kemudian yang hadir itu adalah mereka, bayangkan dari Bima, Kota Bima, Dompu itu swadaya. Transportasi, akomodasi, konsumnya swadaya enggak gitu. Karena kesadarannya. Karena memang kesadaran, rasa keterpanggilan untuk bagaimana provinsi ini, Sumbawa ini segera terbentuk. Kami atas nama KP4S kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kami yang di DPRD Kabupaten Sumbawa, juga dari praksi-praksi dari partai-partai politik yang menyatakan dukungannya kepada gerakan-gerakan yang kami lakukan, dan lebih utama dukungan kepada supaya Provinsi Pulau Sumbawa ini segera terbentuk. Oke. Mungkin ini agak sensitif ya Bang Yek ya. Kemarin ada saling di medsos saling anu ya, saling jawab antara adik-adik mahasiswa di alma mater Bang Jack dulu. Ya. Asik gitu ya. FKPPMS. Ya. Masih apa maksud saya itu? Dulu kan Bang Jack ini menyatakan sikap nih. Yang sekarang berbeda lagi nih Bang Jack. Adik-adik sekarang kayaknya belum kesana ya. Jawabannya butuh kajian lagi, butuh dipelajari lagi. Gimana ini Bang Jack adik-adik itu? Kalau saya ketawa saja, makanya tadi saya sebagai ketua IKA alumni, Ya. tadi ketemu di rumah Warek Pak Iqbal Ya. Sangko, ada dengan Dewan Jul tadi, ada 4 mantan ketua FKPPMS. Ya. Dan kita berbicara di medsos dengan mantan-mantan itu sudah tidak ada masalah itu dengan ini, karena miskomunikasi saja. Miskomunikasi, mereka itu. oke. Kemudian persoalan-persoalan internal, mungkin kepahaman terhadap mekanisme organisasi mungkin yang perlu kita kembangkan. Tapi intinya bahwa ketua ngomong begini, kan mungkin niatnya nggak begitu, cuman mestinya kan harus panggil adik-adik IKPM. Ya. Karena tidak ada FKPPMS tanpa IKPM. Betul. 24 IKPM sudah rembuk rapat semua, fix semuanya, siap mendukung percepatan Provinsi Pulau Sumbawa, dan sudah sedang mempersiapkan diri untuk bersama-sama dengan pemuda pelajar mahasiswa se-Indonesia di kota-kota besar untuk melakukan aksi serempak. Yang dari Pulau Sumbawa. Karena ini memang sensitif sekali masalah ini. Iya, Apalagi satu, karena di FKPPS ada GBHO, garis besar haluan organisasi. Iya. Di dalamnya itu adalah mengawal terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Oh, itu jelas ya. Jelas itu di dalam GBHO-nya. Karena kita pendiri, dan ketika ketua sahabat Samsi dulu jadi ketua, kemudian Iqbal Sangko, itu aksi terus-menerus. 2013 aksi kan, demo ke saat itu TGB ke gubernur supaya segera menandatangani rekomendasi. Ya. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman dan berlanjut. Ya, kabarnya juga kan nanti akan ada batalion pembangunan yang dibangun di Pulau Sumbawa, di Kerike itu kan. Mungkin juga dalam rangka ke sana, percepatan pembangunan. Tanda-tanda alam itu. Batalion infanteri ya. Ya, infanteri pembangunan itu waktu bulan Ramadan kemarin ya, bulan Februari, Pak Dandim dalam podcast menyatakan hal itu. Dan saya diminta oleh Kasdim ya. Untuk memberi nama, nama yang bahasa Sumbawa,
yang menunjukkan, yang bermakna bahwa itu sangat dekat dengan masyarakat, membaur antara TNI dengan masyarakat, membangun, membentengi Sumbawa ini bersama-sama. Maka yang disetujui itu Empar Samawa. Empar Samawa, Batalion Empar Samawa. Ya. Masya Allah. Batalion. Keren namanya. Kenapa batalion? Saya lihat ya, karena ini kita daerah tambang ya. Iya. Kita daerah Betul. tambang, tapi saya tidak membaca bahwa perlu ada batalion di sini karena Sumbawa ingin merdeka, belum pernah. Iya. Tanda-tandanya saya baca ke sana saya. Jauh lah. Jauh lah. Enggak ke sana. Enggak lah. Karena Yang kita sama-sama ini kader NU kan. Ya, bagi kita NKRI ini harga mati. Pancasila sudah selesai, Iya. NKRI Harga mati. Nggak boleh lagi. Maka siapa yang mau rengrong Republik Indonesia ini, termasuk Republik Pulau Sumbawa ini, nggak boleh diganggu. Iya. Kita tetap dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Ini amanat bagi kami, amanat para kiai. Siapa yang khianat, ya kan telenat bahasa Sumbawa. Telenat. Bang Jack, terakhir mungkin ya Bang Jack. Respon dari para akademisi di Pulau Sumbawa seperti apa? Pernah nggak ada komunikasi? Ya alhamdulillah, termasuk tadi kita dengan akademisi, karena memang cuman biasa akademisi itu kan di dalam alur fikirnya itu adalah ilmiah, kan? Iya, ilmiah. Ya. Ilmiah dan sistematis. Akademis mereka. Akademis. Nah kalau di KP4S ini alur fikirnya aksi. Aksi, bukan akademis. Bukan. Nah maka ibarat sepat lah. Kalau sepat ini KP4S ini cabe. Iya. Biar berasa. Berasa. Kalau akademis itu ikan. Kan. Karena memang penting sekali akademisi ini. Cuman kita tetap berkonsultasi sama mereka apa segala macam. Banyak yang nawarkan bagaimana ada pengkajian apa segala macam. Kalau pengkajian itu kan udah selesai. Sudah selesai. Dan yang kaji itu adalah selama 3 tahun itu, selama 2 tahun itu, UNRAM itu. Para Semuanya. profesor, Ya, doktor para dari profesor. UNRAM. Dan Dan itu orang-orang Sumbawa, Bima Dompu yang masih hidup juga. kaji itu, masih hidup sekarang. Masih hidup. Maka saya hakul yakin bahwa kajian beliau itu sudah fix, sudah final. Walau ada beberapa dokumen misalnya tambahan jumlah penduduk, tambahan potensi sumber daya alam, mineral apa segala macam yang baru ketemu, itu sah-sah saja. Untuk melengkapi saja. Untuk melengkapi. Kalau menggugat nggak akan. Oke, teman-teman, dari A sampai Z tadi kita sudah dengar langsung dari Ketua KP4S Bang Jack Zakaria Surbini. Kalau kita di Sumbawa panggilnya Ake Lober. Sebelum kita tutup, ada lawas mungkin cara, kan Bang Jack ini dikenal hebat berlawas. Closing, pakai lawas closing. Dan diartikan nanti. Diartikan. Sebelum ke lawas, saya ingin menyampaikan moto ya. Moto KP4S. Ya. Penyemangat Ya. dari kita KP4S yang kami ambil dari semangat masing-masing rumpun bahasa besar di Pulau Sumbawa. Ya. Cawaliku kalau lainan dai, bune ai waliku watisi akenan. Saipo lameno kita pidanpo lamenoto. Saipo lamun nodita mayapo lamonuyo. Itu semangat yang kita bangun. Kemudian saya ingin memetik pesan dari tokoh dunia namanya Mahatma Gandhi. Iya. Gandhi. Be the change you wish to see in the world. Jadilah pelaku dari perubahan itu. Jadilah pelaku perubahan agar kamu dipandang atau diperhitungkan oleh dunia. Luar biasa. Sangat dalam. Nah tadi yang 3 bahasa itu Bang Jack ke Indonesianya belum diterjemahkan. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Cawaliku kalau lainandai, bune aiwaliku watisi akena. Saipo lameno kita pidan po lamenoto. Saipo lamono dita, mayapo lamono yo. Ya. Now or never. Keren. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Oke, terima kasih Bang Jack.
luar Terima biasa. kasih, Bang Ken. Terima kasih, Bang.